Bapak akan ulangi sekali lagi tentang hal dua yang sudah Bapak bahas juga minggu kemarin bagian akhir ya. Jadi main activity types dari aktivitas utama di dalam CLT itu ya dibagi menjadi dua kemarin kan. Ada namanya fluency, kemudian ada namanya accuracy, ya kan? Fluency dan accuracy. Kalau fluency itu kita ibaratkan sebagai real pengalaman dalam belajar. Kemudian yang accuracy ini ibaratnya teori-teori yang teori-teori apa namanya bahan pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Jadi fluency itu adalah creating classroom activities in which students must negotiate meaning. So the activities must enable the student to negotiate meaning. Harus mereka itu mampu, aktivitas itu harus mampu mengarahkan siswa itu untuk bernegosiasi atau use communication strategies, menggunakan strategi komunikasi, ya, correct misunderstanding, memperbaiki kesalahpahaman, and work to avoid communication breakdowns, dan juga menghindari kegagalan dalam komunikasi. Jadi dari apa namanya, dari definisi ini dapat kita lihat bahwa yang CLT itu rata-rata ya harus berbentuk yang namanya grup biasanya ya, pair, berbentuk pair atau berbentuk grup. Pair itu terdiri dari dua siswa atau dalam berbentuk grup. Nah, itu ya. Itu satu main activities-nya dalam pembelajaran CLT. Kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian yang kedua namanya accuracy. Accuracy itu apa? Nah, itulah bahan apa namanya subject matternya, lesson yang kita berikan itu. Kita mengajarkan tentang penggunaan present continuous. Kita pahamkan itu dulu kepada, ya kan? Kemudian bentuknya bagaimana juga menggunakannya, itu betul-betul diberikan kepada siswa. Creating correct examples of language use. Kemudian contoh-contoh penggunaannya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi ada dua aktivitas yang pertama, dua aktivitas utamanya ya, fluency dan accuracy. Nanti coba kalian pahami antara fluency dan accuracy. Nah, fluency kan kefasihan ya dalam secara harfiahnya, sedangkan accuracy itu adalah keakuratan. Jadi keakuratan menggunakan bahasa. Sedangkan fluency itu adalah kemahiran dalam menggunakan bahasa. Oke, itu. Selanjutnya, nah ini dalam fluency ya, aktivitasnya apa saja? Yang namanya fluency, kalau tadi accuracy itu adalah teori, kalau fluency itu kan pengalaman real. Makanya dia itu harus reflect natural use of language, penggunaan bahasa yang alami, ya, penggunaan bahasa yang alami. Artinya bahasa itu dibikin suasananya atau learning experience-nya itu dibikin alami, ya. Focus on achieving communication, fokus untuk achieving communication, ya, untuk komunikasi, menciptakan komunikasi. Kemudian require meaningful use of language, penggunaannya juga harus meaningful, ya. Meaningful itu artinya apa? Si siswa itu tidak cuma diajarkan bahasanya, tapi juga menggunakan bagaimana menggunakan, mempraktekkan bahasa ini di real, ya, di real words-nya bagaimana, ya. Kalau misal meaningful use itu kalau memang harus kita pergi ke lapangan misalnya, ya, misal kita mengajarkan nama-nama binatang, maka kita bisa saja mengiring siswa kita untuk pergi ke kebun binatang. Itu namanya meaningful use of language. Jadi tidak cuma mengajarkan bahasa kosakata, tidak. Required use of communication strategies. Strategi komunikasi juga kita harus mampu diberikan kepada siswa kita, ya. Strategi bertanya, menjawab, mengungkapkan
rasa disapproval misalkan, tidak setujuan ataupun approval, itu namanya communication strategies. Kemudian produce language that may not be predictable. Itu untuk menghasilkan bahasa yang mungkin saja tidak diprediksi begitu kan, yang namanya di real situation, di real context. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang ya, mungkin si guru tidak pernah mengajarkan sebelumnya, ya itu muncul begitu saja, ya kan, bahasa yang tidak siswa ketahui, itu bisa saja terjadi. Dengan demikian nanti di dalam konteks itu kan nanti si guru akan memberikan bantuannya kan, memberikan asisten kepada si guru kepada siswa ketika siswa menghadapi kendala dalam berbahasa. Kemudian seek to link language use to context, selalu dihubungkan dengan konteks. Konteks ini adalah the real world, ya, the real world, ya, dunia sesungguhnya. Konteks itu maksudnya, ya. Kalau kalian mengajarkan pada anak-anak ekonomi, anak-anak bisnis, atau di SMK misalkan anak-anak teknis, ya, anak-anak teknisi, ya, maka bahasa yang kita ajarkan itu dihubungkan dengan konteks. Itu ya. Kemudian activities focusing on accuracy, accuracy ini tadi apa? Teorinya, pemahaman tentang bahasa itu. Ini ilmu bahasanya, ya. Ilmu bahasanya, reflect classroom use of language, ya, merefleksikan penggunaan penggunaan bahasa di dalam kelas. Ya, dalam kelas maksudnya di sini adalah konteks pembelajarannya apa. Ya, jadi jangan lari dari bahasa-bahasa yang keluar di dalam pembelajaran kita berikan kepada siswa. Focus on the formation of examples of language. Fokus memberikan contoh-contoh membentuk bahasa yang benar, begitu ya. Jadi penggunaan bahasa yang benar. Kemudian practice language out of context. Mempraktekkan bahasa di luar daripada konteksnya. Jadi kita tidak di sini kita tidak dituntut untuk selalu memberikan konteks. Misal tadi dalam kasus nama-nama binatang misalkan begitu kan, nama-nama binatang tidak harus kita ajak siswa kita ke kebun binatang. Jadi tidak itu namanya out of context. Kemudian practice small samples of language, mempraktekkan ya contoh-contoh kecil daripada bahasa. Jadi intinya di sini teman-teman sekalian, ini adalah fokus kepada ilmu bahasa itu sendiri ya, ilmu bahasanya. Sedangkan accuracy, fluency tadi itu adalah penggunaan bahasa yang berdasar pada konteksnya, ya. Prakteknya, ya, praktek lapangannya. Nah, ini itu skripsi misalkan begitu kan. Ini bisa dijadikan sebagai acuan, ya, sebagai acuan. Task completion activities, ya. Aktivitas untuk melengkapi tugas. Apa itu? Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi seperti apa? Games gitu kan. Puzzles, apalagi map reading atau tugas-tugas yang lain yang itu sesuai dengan bahasa si siswa itu. Nah, tentunya ini harus kita sesuaikan dengan tadi itu accuracy dan fluensinya. Ya, misalkan di games ada permainan bahasa, ya, permainan bahasa. Apa accuracy-nya apa di sana? Accuracy-nya apa? Misalkan mengajarkan tentang misalkan gitu kan, maka harus sesuai dengan gamenya itu juga harus sesuai dengan itu, yang sesuai dengan kapasitas ajar yang kita berikan kepada siswa kita. Accuracy-nya apa? Bisa juga information gathering activities, aktivitas mengumpulkan informasi, ya.
Seperti siswa diarahkan untuk melakukan survei kecil-kecilan, gitu kan? Apalagi observasi, pengamatan, gitu kan? Itu, ya. Jadi dengan aktivitas tersebut diharapkan linguistic resources-nya siswa ini, ya, dapat digunakan ketika mereka melakukan aktivitas ini. Atau opinion sharing activities, opinion sharing activities in which students compare values, bisa saling tukar tentang nilai dengan opini or beliefs atau keyakinan, ya, atau kepercayaan, atau apa namanya, itu satu opinions or beliefs, ya. Jadi intinya di sini adalah siswa itu diajak untuk mengeksplor kemampuan komunikatifnya dengan kegiatan ini. Oke. Atau kegiatan lain, information transfer, ya, information transfer activities. Aktivitas apa itu? Aktivitas transfer informasi. Informasi misalkan apa? Misalkan si siswa disuruh membaca suatu, kemudian mereka nanti disuruh untuk mempresentasikannya, tapi dalam berbentuk map misalkan, berbentuk diagram misalkan, ya, membaca tentang sejarah, misalnya sejarah siapa, Cut Nyak-Din, ya kan, Cut Nyak-Din. Setelah teks itu dibaca, nanti mereka disuruh mereproduce itu lagi, menghasilkan apa yang mereka bacakan, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang lain, bisa PowerPoint. Nah, itu maksudnya ini. Transfer, information transfer activities itu. Ya. Atau reasoning gap activities, aktivitas apa namanya? Ini critical thinking begitu kan? Berdebat bisa saja, ya. Artinya di sini apa namanya? Reasoning itu apa? Reasoning itu cara berpikir, aktivitas menggunakan apa namanya? reasoning capability, ya. Atau role plays. Nah, role plays ini adalah yang umum ini, ya, umum. Peran apa namanya? Ambil peran gitu, ya. Misalkan drama, atau misalnya juga kita menciptakan situasi pasar, misalkan ada pembeli, ada penjual. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aktivitas yang dapat kita aplikasikan ketika kita menggunakan CLT. Nah, jadi, nah, ini contohnya begini, ya, contoh. Misal information transfer activities. Information transfer activities. Contohnya apa? Getting student to put spoken or written text into another form, such as chart, grid, picture, table, or diagram, or vice versa. Ini contoh ini. Jadi kita memberikan kepada siswa itu seperti teks, gitu ya kan. Kemudian mereka kita suruh, oke, baik anak-anak sekalian, silahkan baca. Nanti kalian apa namanya? Kalian simpulkan apa yang kalian pahami dalam berbentuk diagram misalkan, ataupun dalam bentuk gambar. Ya, maka di sini kita harus melihat kepada accuracy dan fluensinya. Ya. Ya. Dalam accuracy apa sebagai guru? Apa misalkan kita mengajarkan penggunaan simple present. Nah, ini accuracy, ya. Teorinya tadi, ya, teori bahasanya, ya. The use of simple present. Maka kita ini contoh apa ya, teks, ya, descriptive text. Kita mengajarkan tentang descriptive text. Ya, descriptive text itu kan menggunakan featuring linguistic featuring itu kan simple present. Maka accuracy-nya adalah the use of simple present. Maka kita pahamkan dulu kepada siswa kita tentang penggunaan simple present ini, ya kan. Kemudian the use of sequence kalau ada, ya. The use of sequence itu adalah sekuensi, ya, urutan-urutan seperti penggunaan first, then, next, after that, finally, ya kan. Dalam ini digunakan dalam apa? Itu nanti digunakan ketika misalkan kita
menyuruh anak-anak itu melakukan aktivitas di dalam fluency, ya, aktivitas dalam fluency, mempresentasikan apa yang mereka baca. Atau kalian mengajarkan tentang report recount text misalkan gitu kan. Dalam recount itu apa? Accuracy-nya apa? Accuracy-nya kira-kira recount text. Ada yang tahu? Ada kan descriptive text, ada recount text, ada report text. Nah, kalau recount text itu kira-kira tentang apa itu? Ada yang tahu? Nah, tentang hal yang terjadi pada masa lampau misalkan, ya, recount text. Maka accuracy-nya penggunaan past tense misalkan gitu ya. Nah, untuk kasus contoh ini ya, maka fluensinya apa yang kita inginkan? Nah, misalkan presentation in front of the class. Kemudian kita si siswa tadi itu berdasarkan mereka nanti apa tugas yang kita berikan, mereka mempresentasikan di depan kelas. Nah, ya kan? Otomatis dalam mempresentasikan itu dia akan menggunakan accuracy yang sudah kita ajarkan dalam kelas. Ya, descriptive text tentang Candi Borobudur misalkan gitu. Nah, Candi Borobudur terletak di bla bla bla. Ini dibangun sekian. Candi Borobudur terdiri dari apa saja gitu kan. Nah, itu kan menggunakan simple present. Maka dalam fluency ini, tahap fluency ini, nah, yang menjadi penekanan kita, fokus kita adalah bagaimana si siswa itu kemudian menggunakan dalam situasi yang real. Nah, situasi yang real di sini apa realnya? Ya kan disuruh presentasi depan kelas, itu kan situasi yang real. Nah, jadi itu namanya in the context, ya, in the context. Menggunakan simple present, menggunakan sequence of days of sequence. Misalkan first I want to describe about Borobudur Temple. Okay, now and then I want to gitu kan, next. Kemudian pada ketika dia presentasi bagian akhir, tentu dia menggunakan juga finally I want to describe the number of tourists coming each year to this temple misalkan. Jadi selalu ada accuracy dan fluency. Oke. Baik teman-teman, sampai saat itu, sampai titik ini ada yang tidak ngerti? Bisa dipahami Anida? Bisa Pak. Bapak berarti setiap kita mau menerapkan proses pembelajaran itu pertama harus menerapkan yang materinya baru dipraktekkan oleh siswanya gitu ya Pak? Iya. Kita materinya apa ini ya kan? Setelah itu selalu dihubungkan dengan yang situasi yang sebenarnya begitu. Jadi kita bukan cuma mengajarkan the use of simple present misalkan gitu kan, in descriptive text, tidak cuma sampai di sana, tetapi juga digiring untuk melakukan aktivitas seperti bagaimana. Makanya itu kan natural use of language, penggunaan bahasa yang natural, ya kan? Maka kita suruh kemudian anak itu untuk melakukan presentasi. Presentasi itu kan adalah bagian daripada konteks, ya, bagian daripada konteks real situation, pengalaman untuk mempresentasikan. Oke, baik, bisa ditangkap Halilullah? Mana Halil ini? Masih bisa ditangkap ya? Nah, baik. Ini dua hal ini yang harus kalian pahami karena nanti UAS kita, ya, UAS kita nanti juga termasuk diantaranya ini, ya. Nanti kalian akan disuruh memberikan contoh, ya, memberikan contoh tentang accuracy dan fluency ini, maka harus dipahami, ya. Nanti Bapak share nanti materinya. Oke. Bisa ditangkap Sri Rahma? Bisa, Pak. Nah, bisa. Oke, baik. Nah, kita kan sebentar lagi UAS ini. Ya, kita sebentar lagi akan UAS. Tanggal berapa UAS? Tanggal 17. Berarti kita masih ada satu meeting lagi. Nah, teman-teman yang belum presentasi, ya, teman-teman yang belum presentasi, mereka yang tidak ikut kuliah Merdeka itu,
maka semuanya harus membuat presentasi tentang CLT ini. Ya, bikin presentasi tentang CLT, nanti kalian bikin di rumah videonya. Ya, bikin video dia masing-masing. Ya, bukan kelompok lagi. Pokoknya yang belum presentasi saja Bapak punya catatan yang sudah ya, yang sebelumnya itu adalah dalam berbentuk kelompok, tapi yang ini adalah individu. Yang harus kalian presentasikan itu sesuai dengan apa yang kalian pahami. Jadi tidak membaca PowerPoint yang kalian bikin. Ya, tidak apa-apa sedikit, ya, tapi itu menunjukkan pemahaman kalian. Ngerti maksudnya ya? Oke, nanti kalian presentasi panjang-panjang tapi membaca semua itu bukan itu yang Bapak maksud. Oke, berarti minggu depan itu semuanya sudah harus membuat itu, ya, nanti dikirimkan ke Bapak. Minggu depan itu sudah terakhir, nanti dikirimkan ke Bapak. Kemudian bentuknya adalah bukan project base, ya. Tugas kita bukan bentuk project base, tapi berdasarkan nanti IC seperti biasa. Jadi kita akan ujian di jam yang sama, ya, di jam yang sama. Tapi mungkin waktu pengumpulannya nanti tidak seperti apa namanya, karena mungkin keterbatasan waktu atau kalian mungkin perlu membaca, ya, untuk menjawab itu, maka ada pelonggaran waktu yang akan Bapak kasihkan seperti semester kemarin. Oke, ada yang bertanya? Bapak izin dari presentasinya apa ada Pak? Apa itu? Yang presentasi yang belum presentasi tapi nggak di kampus mengajar Pak. Iya, yang nggak ikut kampus mengajar. Yang ikut kampus mengajar kan sudah dapat nilai dari kampus tempat kamu belajar itu. Sudah dapat nilai belum? Tapi untuk mata kuliah Bapak tidak terkonversi. Jadi kita wajib ikut matkul Bapak, kita nggak dapat nilai dari sananya kalau matkul Bapak. Oh gitu. Iya, matkul Bapak sama matkul ini kuantitatif. Kita nggak dapat nilai dari sana. Oh, jadi berarti bikin ya Pak? Kalau begitu, kalau memang nggak ada ya harus bikin. Kemarin ada yang beberapa orang yang siapa kemarin ya, ada yang ikut BKM itu memberikan laporan aktivitasnya gitu kan dari itu. Kamu ada laporannya nggak ke Bapak, Fatimah? Laporan kalau kita ikut kampus mengajar Pak, atau gimana? Iya, kegiatan apa saja yang dilakukan gitu. Kemarin si Bapak lupa namanya, dia itu presentasi dia kan, setiap dia presentasi dia kirim ke Bapak. Kamu nggak ada? Itu Anida yang baru presentasi kemarin ya Pak. Oh begitu. Iya, saya sama Alwan belum dapat. Iya. Udah. Kalau begitu bikin juga ya presentasi itu ya, dalam bentuk video khusus tentang CLT. Oke, CLT. Makasih Pak. Pertemuan sebelumnya kamu nggak ikut sama Bapak ya nggak? Ikut Pak, saya selalu ikut. Oh selalu ikut. Selalu ikut. Oke, baik. Ya. Ada lagi? Maaf menanya Pak. Saya Pak. Ya silakan. Kalau yang udah apa teh presentasi nggak bikin kan Pak? Enggak, yang udah mah udah. Oke, terima kasih. Bapak mau nanya Pak, Silakan. untuk upload presentasinya di mana Pak? Di-upload videonya di YouTube dulu baru nge-share link atau gimana Pak? Enggak, langsung ke Bapak aja. Oh. Langsung ke Bapak saja ya. Nanti kamu WA saja ke Bapak. Oke. Nanti, soalnya ini konsumsinya bukan untuk publik. Nanti kalau ke YouTube nanti untuk publik konsumsinya ya kan. Ini untuk Bapak untuk menilai kalian saja. Oke. Bahasa Sunda, Holil. Oke, baik. Ada lagi? Oh iya Pak. Ya, apa? Siapa dulu? Fatimah. Ini kita boleh minta PowerPoint yang Bapak kasih, yang materi yang Bapak kasih kita boleh minta. Oke, akan Bapak share semuanya ya. Dari pertama akan Bapak share di grup nanti. Oke, baik. Karena si Holil mau azan, jadi kita tutup saja sampai di sini.
Minggu depan semuanya sudah mengirimkan videonya, ya kan? Dan sekaligus itu akan menutupi pertemuan kita dan kemudian minggu tenang habis itu kita UAS. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.